Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajar orang-orang melalui kata-kata dan perbuatan, dan banyak orang mulai mengikutinya. Sejumlah orang memberi tanggapan kepadanya secara positif selagi mereka mengalami kasih-Nya dan merangkul kebenaran yang diajarkannya. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang kemudian meninggalkan dirinya karena mereka merasakan ajaran-ajarannya terlalu berat bagi mereka. Inilah yang dihadapi oleh Yesus di tempat asalnya. Nazaret adalah sebuah kota kecil yang terletak cukup jauh dari jalan yang biasanya ramai dilalui orang-orang yang melakukan perjalanan. Di kota kecil seperti itu, orang saling mengenal satu sama lain. Orang-orang Nazaret tergolong miskin dan harus bekerja keras untuk mencari nafkah agar dapat bertahan hidup. Ini adalah tempat di mana Yesus tinggal di masa kecilnya dan bertumbuh menjadi dewasa. Ia telah meninggalkan Nazaret untuk memulai karya pelayanannya di depan publik. Ketika dia kembali, ada dua hal yang terjadi, dan keduanya telah dinubuatkan dalam kitab suci, yakni ia menunjukkan pengetahuan dan hikmat yang besar, dan dia ditolak. Yesaya bab 11 ayat 2, bab 8 ayat 14. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sesungguhnya terjadi? Tentunya orang-orang senang bertemu dengan Yesus karena biar bagaimanapun juga mereka telah mengenal dia bertahun-tahun lamanya. Mereka barangkali dipenuhi hasrat untuk mendengar dia berbicara, dan memang pada awalnya mereka takjub mendengar kata-kata yang diucapkannya. Namun sayangnya, ketakjuban mereka tidak mampu membuka hati mereka atau memimpin mereka kepada kepercayaan. Mereka seakan mengunci Yesus ke dalam kerangka pengetahuan dan pengenalan mereka sendiri tentang Dia, dan dengan melakukan hal seperti itu, mereka membatasi apa yang dapat dilakukan olehnya di dalam hati mereka. Teman-temannya dan keluarganya mengenal dirinya dengan begitu baik, atau menurut pikiran mereka memang begitu, dan memandang dirinya terlalu seperti mereka sendiri, sehingga sebenarnya dengan demikian tidak memperkenankan Yesus menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri mereka. Saudara-saudari yang terkasih, cobalah renungkan sekarang, betapa sering kita melakukan hal yang sama. Kita mengikat Yesus dengan
pengetahuan atau pengenalan dan pengalaman kita sendiri yang terbatas. Kita tidak memperkenankan Yesus memimpin kita ke dalam hidup baru untuk mana Dia memanggil kita. Sebaliknya, kita mencoba untuk mencocok-cocokkan atau menyesuaikan dirinya dan ajaran-ajarannya ke dalam cara kita beriman. Bukannya kita menyerupai diri kita dengan dirinya, kita malah mencoba untuk membuat dirinya menjadi serupa dengan kita. Walaupun demikian, kita tetap dapat mempunyai pengharapan. Bapa Surgawi telah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengajar kita kebenaran tentang siapa Yesus ini. Lihat Yohanes bab 15 ayat 26. Dan memberdayakan serta memampukan kita agar dapat memperluas pandangan kita yang sempit tentang dirinya, sehingga dengan demikian hati kita pun akan terbuka lebar bagi sentuhan kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu kesempatan seorang rahib berjalan-jalan di desa dekat pertapaan. Tiba-tiba saja dia melihat abas mereka mencium pipi seorang perempuan muda. Tanpa bertanya banyak, dia kembali ke pertapaan dan menceritakan apa yang dilihatnya. Semua rahib sangat marah karena pemimpin mereka telah berbuat dosa. Ketika sang abas pulang, para rahib itu langsung menghukumnya dan mengikatnya pada sebuah tiang. Mereka lalu memanggil perempuan itu dan meminta pertanggungjawaban dari perempuan itu. Lalu perempuan itu menjawab, "Abas itu adalah kakak sulung saya." Saudara-saudari yang terkasih, entah berapa banyak hidup yang dikorbankan semata-mata karena prasangka negatif. Abas dalam cerita tadi dan Yesus yang diceritakan dalam Injil hari ini menjadi korban prasangka. Orang-orang Nazaret tidak bisa menerima bahwa seorang Yesus yang latar belakang keluarganya mereka kenal bisa mengungkapkan hikmat sedemikian hebat. Prasangka yang mereka miliki telah menghalangi mereka untuk mengerti pesan yang disampaikan Yesus. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Sudahkah kita benar-benar mengenal dan mengasihi Tuhan sebaik kita dikenal dan dikasihi oleh-Nya? Ataukah hanya sok kenal tapi tak sayang? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami sudah diberitahu jalan yang menuju hidup sejati, ialah Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga kami mendengarkan sabdanya melalui Dia yang menjadi manusia sama seperti kami, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.